Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya firman ini menginspirasi kita untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, latar belakang nas ini adalah percakapan antara Tuhan dan Musa yang terlihat di dalam ayat 1. Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Namun setelah itu, Tuhan juga mengatakan dua statement yang sangat penting bagi Musa dan bagi bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan katakan, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Yang kedua, "Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk." Maka sekarang telah terlihat dengan jelas Tuhan tidak akan secara langsung menyertai bangsa Israel seperti sebelumnya, tetapi Dia akan menyuruh utusannya, yaitu malaikatnya, yang akan menyertai mereka.
Alasannya sangat jelas. Karena bangsa Israel di pasal sebelumnya telah meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala melalui lembu emas. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak setia kepada Allah. Dan Allah sangat marah atas kelakuan Israel, sehingga Dia bisa membinasakan bangsa Israel jika Dia terus hadir bersama mereka. Mendengar perkataan Tuhan ini, tentu Musa begitu galau dan sangat cemas. Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak menyertai bangsa Israel lagi seperti sebelumnya? Musa masih mengingat dengan jelas bahwa penyertaan Tuhanlah bangsa Israel bisa keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka bisa melewati berbagai kesulitan, tantangan. Itu semua karena Tuhan yang selalu menyertai mereka. Karena itulah Musa bermohon kepada Tuhan, Dia tidak akan pergi bersama bangsa Israel sebelum Tuhan menyertai mereka. Sebab Musa sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan, bangsa Israel tidak akan pernah tiba di tanah yang Allah janjikan. Namun di pihak yang lain, Musa juga sadar bahwa Allah tidak mungkin menyertai bangsa Israel karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Bagaimana mungkin Allah yang kudus, yang suci, dapat bersama-sama dengan bangsa yang kotor, yang najis, dan tegar tengkuk kepada Tuhan? Oleh sebab itu, satu-satunya alasan Musa untuk meminta penyertaan Tuhan adalah melalui kasih karunia Tuhan. Musa sadar hanya melalui kasih karunia Tuhanlah Allah dapat menerima keberadaan bangsa Israel yang berdosa, yang jahat, yang begitu jauh dari Tuhan. Hanya melalui kasih karunia itulah mereka dapat dilayakkan kembali, disertai oleh Allah kembali. Dan kita lihat bersama-sama di dalam teks ini, pada akhirnya Tuhan juga menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel melalui Musa. Kata Tuhan pada Musa, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Karena itu, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa itu. Karena sesungguhnya dengan kasih karunia-Nya, Dia bebas memberikan kasih kepada siapa saja. Dan bebas mengasihi siapa saja. Baik yang jahat, yang jauh, yang berdosa, Allah berdaulat memberikan kasih karunia-Nya. Namun kepada Musa, Allah tetap membatasi diri-Nya untuk Musa dan bangsa Israel. Allah tidak akan memperlihatkan wajah-Nya kepadanya, sebab Dia akan mati apabila dia melihat wajah Tuhan. Sebenarnya ini adalah sebuah penegasan kepada semua bangsa Israel, bahwa Allah begitu kudus, sedangkan manusia begitu berdosa. Maka manusia berdosa itu tidak layak melihat wajah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, ayat ini merupakan penekanan pada teks sebelumnya.
Hanya melalui kasih karunialah manusia diperkenankan datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Musa diperkenankan hanya berdiri di atas gunung batu Tuhan dan melihat bagian belakang Tuhan. Saudara-saudara, pada teks ini kita melihat bagaimana bangsa Israel menerima kasih Tuhan dengan kesediaan Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tentu kasih karunia ini juga sudah kita terima pada saat ini. Lihatlah diri kita masing-masing. Betapa berdosanya kita. Betapa banyaknya kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi lihatlah sekarang. Tuhan tetap mengasihi kita dan menyertai kita. Tuhan tetap peduli akan hidup kita. Tetapi harus kita ingat, semua itu bukan karena kelebihan kita, kemapanan kita, kekayaan kita, namun semata-mata hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar. Ada cerita dari sepasang suami istri yang lanjut usia seperti ini. Sang suami berkata kepada istrinya, "Sayang, kenapa dulu kamu mau menikah dengan aku saat pekerjaanku tidak jelas?" Istrinya menjawab, "Karena aku mengasihimu." Lalu suami kemudian berkata lagi, "Lalu kenapa di awal-awal pernikahan kita, kamu masih mau menerima aku, walaupun aku sering berbuat kasar kepadamu?" Istrinya menjawab, "Karena aku mengasihimu." Kemudian suaminya bertanya kembali, "Dan kenapa saat aku sudah punya uang, dan aku sering bermabuk-mabukan bersama perempuan yang lain, kamu tetap menerima aku?" Istrinya berkata, "Karena aku mengasihi kamu." Lalu suaminya menjawab, "Tahukah kamu, karena kasihmu itulah yang mengubahkan hidupku. Saat aku belum menjadi orang apa-apa, saat aku melakukan berbagai banyak kesalahan dan dosa-dosa, tapi kasihmu yang begitu tulus mengasihi aku, itu yang menyadarkan aku. Dan pada akhirnya aku bertobat, aku berbalik, dan aku menjadi suami yang mau setia mendampingimu sampai hari tuamu. Dan ingatlah, perubahanku itu karena aku merasakan kasihmu yang selalu mencintai aku. Mungkin jika di awal-awal ketika aku berbuat kasar kepadamu, engkau tidak mengasihi aku. Mungkin saat itu aku tidak mengalami perubahan dan pertobatan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini sangat menarik sekali. Dari ilustrasi ini kita belajar karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Walaupun sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih karunia itu. Sebab kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Tetapi Allah selalu menanti dan memberikan kita kasih-Nya. Maka sesungguhnya kesadaran akan kasih karunia inilah yang mendorong kita untuk berbuat baik, berbuat benar, dan berbuat taat sesungguh-sungguhnya di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.